Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya? Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian sepanjang minggu ini senantiasa dipenuhi dengan berkat Tuhan dan sukacita yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus pastinya. Saudara, kita bertemu lagi di ibadah minggu secara daring pada tanggal 13 Desember 2020. Dan sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita. Panggilan berbakti kita ambil dari 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. 1 Timotius 6 ayat 11. Kita akan mengangkat pujian penyembahan Kudus, Kuduslah Tuhan. Saudara-saudara, biar kita percaya bahwa hanya di dalam menyertai Tuhan dan hadirat Tuhan, minta kekudusan dari Tuhan kita supaya menuntun kehidupan kita. Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu.
Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mempelajari seorang sosok yang bernama Yusuf. Bagaimana dia menerima kejadian yang harus dia alami ketika Yesus lahir. Tapi kami bersyukur karena dia seorang yang terbuka di hadapan Tuhan, seorang yang taat kepada Tuhan. Itu sebab kami ingin melihat, kami ingin merasakan, kami ingin meniru teladan Yusuf. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Di dalam berkat nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara sekalian, baik yang di tempat ini, di gereja maupun yang di rumah, ya. Saya memberi judul khotbah saat ini adalah Yusuf, seorang pribadi yang jarang kita kenal di dalam Alkitab. Dia hanya dibicarakan pada waktu saat-saat Natal saja. Dan setiap kali kita masuk dalam bulan Desember, yang dalam kalender gereja itu disebut masa Advent, masa penantian kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Pribadi ini baru diperbincangkan pada saat-saat kita memperingati penggenapan janji Allah melalui kelahiran penebus. Pribadi itu bernama Yusuf yang nantinya menjadi ayah dari ayah jasmani dari Yesus Kristus. Alkitab memberi kesaksian tentang Yusuf bahwa ia seorang yang tulus hatinya, seorang yang tidak mau membuat orang lain susah, pribadi yang taat kepada Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, latar belakang dari kejadian ini adalah, coba bayangkan kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, di mana ketika ada seorang kedapatan berzina harus dilempar batu sampai mati, ya. Nah, sekarang bayangkan Yusuf ketika dia mau menikahi Maria, dia tahu persis pada waktu dia masih bertunangan bahwa Maria sudah mengandung, ya. Ayat yang 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baik, mari kita lihat kepribadian Yusuf.
Dalam ayat yang ke-19 dikatakan karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara-saudaraku, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita bagaimana? Saya pernah melihat di TV ada berita bahwa ada seorang yang sudah mempersiapkan diri untuk masuk pernikahan, tetapi ketika dia tahu bahwa sang calon istrinya itu sudah hamil, lalu saat itu juga dia putuskan untuk tidak jadi menikah. Nah, peristiwa ini juga dihadapi oleh Yusuf. Iman Yusuf sangat diuji oleh peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Yesus. Jadi bayangkan saudara-saudara, kalau kita ada dalam posisi Yusuf, ya, Yusuf telah bertunangan dengan Maria kekasihnya, dan sebelum mereka menikah, perhatikan, sebelum mereka mau menikah, Yusuf mengetahui bahwa tunangannya itu telah mengandung, dan berita ini sungguh mengejutkan baginya. Namun karena Yusuf seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Yusuf memikirkan untuk menceraikan Maria. Perasaan marah, ya, kecewa, merasa dipermainkan, berkecamuk di dalam hati dan pikirannya, sehingga dia berkeputusan untuk, kalau gitu saya mau menceraikan si Maria. Tetapi kalau ini terjadi pada kita, kira-kira gimana? Oh pria, ya, ketika Anda sudah siap, udah pre-wedding, ya, pokoknya semuanya udah dilakukan, tapi pada waktu Anda melihat bahwa calon istri saudara mengandung, padahal saudara tidak melakukan apa-apa dengan dia. Nah, jadi saudara-saudaraku, pada waktu saya masih di sekolah tinggi teologi baptis di Semarang, saya dapat tugas untuk weekend, artinya melayani di satu tempat di daerah Kudus di sebelah sana, ya. Waktu itu saya melihat ada seorang wanita bersama kedua orang tuanya datang ke salah satu pengurus gereja. Mereka nangis-nangis. Karena apa? Rupanya si bapak dan ibu ini adalah simpatisan dari gereja baptis di sana. Tetapi anaknya nggak mau jadi orang Kristen. Dia ikut pengajian. Akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Si wanita ini hamil oleh guru, ya. Nah, terus apa yang terjadi saudaraku? Si guru ini lari meninggalkan wanita itu, dan wanita itu udah mau bunuh diri berapa kali. Nah, itu sebabnya bapak ibunya datang ke pengurus gereja di daerah sana, terus ngobrol-ngobrol. Akhirnya si pengurus gereja ini dia punya anak laki-laki yang bekerja di kota lain. Terus akhirnya anaknya dipanggil untuk pulang. Nah, terus bapaknya menceritakan tentang si gadis ini, bahwa dia sudah hamil, dia mau bunuh diri segala macam. Nah, terus akhirnya mereka tanya kepada saya, karena waktu itu saya belum menjadi pendeta. Bapak ini, gimana pendeta? Ya gini, saya bilang, ini peristiwa yang sudah terjadi. Apapun yang menjadi alasannya, ya, yang menjadi alasan kenapa dia melakukan perbuatan ini, ya itulah kehidupan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita tetap hidup, ya. Karena si wanita ini mau bunuh diri, udah berapa kali mau bunuh diri, ketahuan terus, dan pada waktu dia udah minum Bible masih bisa diselamatkan, karena memang belum waktunya, ya. Nah, terus akhirnya si
anak muda ini ditantang sama bapaknya, gimana? Kamu mau menikahi dia? Si anaknya mikir lama. Terus saya bilang, ini keputusan Anda, ini hak Anda untuk menolak atau menerima. Tetapi ingat, ketika kamu menerima dia untuk menjadi istri kamu, kamu terikat pada pernikahan kudus karena diberkati oleh gereja. Dan terus akhirnya si pria mau melakukan itu. Mau melakukan itu artinya dia mau menikahi si wanita yang bukan pacarnya, bukan temannya ya, tapi wanita yang hamil ini. Akhirnya mereka menikah. Saya ke Jakarta, pelayanan Jakarta. Tapi saya mendengar akhirnya apa, saudara-saudara? Si pria ini juga meninggalkan istri yang anaknya sudah terlahir. Karena pria itu beralasan gini, setiap saya melihat anak itu bukan anak saya. Jadi saya selalu rasanya kayak gimana gitu ketika melihat anak itu. Nah saudara-saudara, mungkin Yusuf juga seperti itu ya. Dia berpikir, tapi akhirnya dia mau melakukan itu karena apa? Mari kita perhatikan ini. Yusuf bersedia mempercayai yang terbaik. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara-saudaraku, Yusuf percaya bahwa Maria sungguh-sungguh mengasihi dia. Ya. Ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Artinya, dengan ketaatannya kepada firman Tuhan, dengan keikhlasannya, akhirnya Yusuf mau melakukan ini. Yusuf percayakan kasih dan integritas Maria. Ia mempercayai akan kesucian Maria dan mengambilnya sebagai istrinya. Yusuf percaya akan kasih dan integritas Maria. Ia mempercayai dan kesucian Maria dan mengambil Maria menjadi istrinya dan siap untuk menjadi ayah jasmani bagi Yesus. Dan Yesus di dalam pelayanannya dan Yusuf di dalam pelayanannya sebagai ayah, dia memberi teladan yang baik kepada Yesus, sehingga Yesus memiliki konsep yang dapat mengenai posisi ayah. Dia tahu persis bahwa seorang ayah itu harus melakukan yang terbaik bagi istri dan anak-anaknya. Nah, kenapa banyak anak-anak orang-orang Kristen yang menamakan dirinya anak Kristen, tetapi mereka sulit untuk menerima Bapa surgawi, maksud saya, menerima Allah sebagai Bapa. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa demikian, Bapa kami yang ada di dalam surga. Ya, kenapa anak-anak tidak bisa menerima Allah Bapa itu seperti Bapa yang baik? Ya, karena apa? Dalam perumpamaan anak yang hilang, ya, itu merupakan perumpamaan tentang ayah yang penuh dengan kasih. Nah, penyingkapan Bapa adalah Allah sebagai Bapa adalah penyingkapan paling luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada dalam surga. Tetapi anak-anak sulit untuk menerima Allah Bapa itu sebagai Bapanya. Karena apa? Nah, ini masalahnya. Kita sebagai Bapa tidak dapat menjadi teladan seperti Yusuf, sehingga anak-anak kita tidak dapat menangkap bahwa Allah yang terlihat, ayahnya Allah yang tidak terlihat, dan sebagai Bapa yang baik. Sementara kita sebagai Bapa jasmani yang jelas nyata-nyata dilihat oleh anak-anak, kita sering gagal menampilkan sosok Bapa yang baik.
dan dapat menjadi teladan dan diteladani anak-anaknya. Ya. Jadi bapak-bapak Kristen ini, ya, bapak-bapak Kristen ini, dia seringkali gagal dalam mempraktekkan kehidupan seperti bapak yang mengasihi anaknya. Gitu. Saya ingat betul bagaimana teman saya, bapaknya seorang teknis pesawat terbang, ya. Dia punya mobil, kalau rusak dia benerin sendiri. Nah anaknya ini, anak yang laki itu sering diminta untuk membantu bapaknya. Pada waktu bapaknya lagi dibawa kolong mobil, lagi pakai apa? Kunci mobil itu, bukan kunci mobil, kunci Inggris ya. Ambilin nomor sekian. Dia waktu itu dia ngambil salah. Misalnya suruh ngambil nomor 22, dia kasih 24, kegedean kan? Akhirnya diketopang. Bayangkan besi, kunci itu kan besi. Si anak sambil nangis diambilin kunci yang diminta oleh bapaknya. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Si anak begitu dendam terhadap bapaknya. Padahal mereka orang yang taat beragama, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa banyak anak-anak sekarang, banyak anak-anak yang sulit untuk menerima Allah sebagai Bapa? Karena kita sebagai Bapa yang nyata yang dilihat oleh anak-anak, kita tidak dapat mengasihi mereka dengan tulus. Kita tidak dapat memberi teladan kepada anak-anak sehingga anak-anak merasa bangga terhadap bapaknya. Dan sehingga anak-anak yang merasa bangga terhadap bapaknya, pasti dia sangat mengasihi. Dia bisa menerima konsep Allah Bapa yang di sorga itu betul-betul baik. Karena apa? Dia lihat bapaknya secara jasmani itu baik kepada dia. Dan jadi saudara-saudaraku, masalahnya adalah seringkali kita gagal untuk mempraktikkan Bapa yang baik itu di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pemuda itu akhirnya dinikahkan dengan wanita yang hamil itu, pada waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya istri melahirkan. Tadinya dia bisa menerima apa adanya, tapi lama-kelamaan akhirnya dia juga, anak ini bukan anak gua, ngapain gua mesti repot-repot ngurusin dia gitu. Akhirnya dia pergi, dia kabur, dia tinggalkan istri dan anaknya itu. Dan jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Saya percaya Yusuf pada waktu dia belum mendengar dari malaikat Tuhan melalui mimpinya bahwa jangan kamu ragu mengambil Maria sebagai istri kamu, karena bayi yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, banyak hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Seperti contohnya gini, ya contohnya kita sering mendorong anak-anak kita untuk sekolah minggu, untuk gereja, tetapi kita sendiri nggak ke gereja. Ya. Jadi bagaimana dia bisa melihat bahwa ayahnya adalah ayah yang takut akan Tuhan? Kalau di dalam prakteknya dia melihat bahwa ayahnya tidak seperti yang diharapkan. Ayahnya tidak bisa menjadi teladan untuk diteladani. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita ini yang sungguh-sungguh tidak mencerminkan kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu sebabnya saya ingat joknya salah seorang tokoh di agama sebelah, tapi dia percaya bahwa keselamatan itu, Yesus memberikan keselamatan itu kepada semua orang. Padahal dia tokoh agama sebelah. Dia bilang dia sampai akhirnya menjadi salah seorang pengajar di salah satu universitas di mana, di Israel. Dan dia apa yang dia katakan? Kalau kita ya mencari Allah, kalau kita mau menyembah Allah, kita pakai toa yang kencang-kencang di tempat kita ya, tempat kita ibadah. Tetapi orang Kristen dia bilang
memanggil Allahnya sebagai Bapa. Itu satu hal yang sangat luar biasa, dan itu terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa Allah sungguh mengasihi saudara dan saya. Dan Allah memakai Yusuf. Bayangkan, kalau Yusuf nggak mau dipakai oleh Tuhan, nggak mau menjadi suaminya Maria, nggak mau menjadi ayahnya Yesus, apa yang terjadi dengan kita? Allah bisa memakai orang lain, bukan Yusuf, ya. Tetapi Yusuf, lihat, kalau kita lihat bahwa Yusuf keturunan Daud. Nah, itu sebabnya di dalam membuat para nabi mengatakan bahwa anak Daud, Yesus dari keturunan Daud yang akan menjadi juru selamat, bukan dari keturunan yang lain. Menjadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh harus berbahagia karena saudara dan saya, ya, saudara dan saya, kita sudah dijadikan anak-anaknya. Jadi siapa yang percaya kepada dia beroleh sebutan sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi saudara-saudaraku, mari kita coba bayangkan saat ini, kalau Yusuf tidak mau menjadi ayah daripada Yesus Kristus, kalau tidak mau menjadi suami, ya, dari Maria, apa yang terjadi dengan kita? Sekali lagi, mungkin Allah bisa memakai orang lain, tapi kenapa jatuhnya pada Yusuf? Kenapa Allah memilih Yusuf? Karena dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang baik, ya. Yusuf orang yang baik, dia sangat taat kepada Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi ketika malaikat Tuhan menghampiri dia, menyatakan apa yang menjadi kehendak melalui mimpi yang dia terima, akhirnya Yusuf siap untuk menjadi ayah dari Yesus Kristus. Ayat yang ke-22. Hal ini terjadi supaya genap yang difirmankan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai anak itu Yesus, sesuai dengan perintah yang diberikan oleh malaikat kepada Yusuf, bahwa dia harus mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadi ayah jasmani bagi Yesus Kristus. Dan dalam pelayanan sebagai Allah, dia memberikan konsep yang benar, bagaimana dia mengajar Yesus, mengajar takut akan Tuhan. Dia melatih Yesus dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun di sini tidak dijelaskan, tapi saya percaya Yesus mendapat contoh yang baik dari Yusuf. Jadi apa kaitan Yusuf dengan kita saat ini? Apa kaitan peristiwa ini dengan kita saat ini? Tirulah teladan Yusuf yang tidak mengikuti kata hatinya, tetapi taat akan firman Allah dan kehendaknya. Jadi mari kita tiru teladan Yusuf. Walaupun dia punya hak untuk menolak Maria, untuk menolak menjadi ayahnya Yesus, tetapi karena dia orang yang taat pada Tuhan, dan dia tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan pasti dia akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Itu sebabnya kita diminta untuk meniru teladan dia. Yang kedua, Tuhan dapat memakai segala cara untuk tujuannya, yaitu keselamatan manusia, yang diawali dengan ketaatan Yusuf dan keikhlasannya menjadi ayah jasmani Kristus. Sekali lagi saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat perkara ini.
Yusuf dipakai oleh Tuhan karena Tuhan tahu kepribadian Yusuf. Saudara dan saya, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya kepada Dia. Banyak orang-orang pandai di Indonesia, tetapi mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saya, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang yang lainnya di sekitar kita adalah mereka tidak memiliki Yesus. Kita memiliki Yesus, bahkan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dia menjamin kita. Dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tidak memberikan apa yang menjadi keinginan kita, tapi Dia memberikan kecukupan pada apa segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, itu sebabnya saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Seberapa banyak orang yang menerima Dia, kepada mereka diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menuruti firman-Nya, taat kepada Dia, ikhlas menerima apapun yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pada suatu saat saya bangun tidur, batasnya muter. Kok kayak begini? Kok kayak begini? Padahal ini belum selesai, buletin belum selesai, khotbah belum selesai. Saya berdoa, Tuhan berikan kepada saya kemampuan untuk menyelesaikan kerjaan ini. Akhirnya saya tidur sebentar, bangun tidur, masih agak ngeliat, tapi saya tetap bisa melakukan pekerjaan saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai di sini saya masih bisa melayani Dia. Nah, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena saudara diberi kemampuan untuk percaya kepada Dia, bukan saja percaya, tetapi menggantungkan iman dan pengharapan kita. Karena apa? Pengharapan Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Walaupun kebenaran firman ini sudah selesai diberitakan, namun biarlah kuasa kebenaran firman ini akan terus tertanam di hati kami dan menjadikan kehidupan kami seperti apa yang Kau kehendaki. Firman-Mu selesai diberitakan, biarlah kuasanya tetap bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, sampai pada akhirnya kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam berkat nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Pendeta Bambang atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, di mana dapat memperingati kita harus meniru teladan Yusuf yang senantiasa taat akan firman Tuhan dan kehendaknya. Ia tidak pernah mengikuti kata hatinya sendiri. Saudara-saudara, tiba saatnya untuk kita masuk ke dalam panggilan memberi 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, karena hari-hari kemarin selama seminggu ini Engkau sungguh-sungguh menyertai kami. Engkau melindungi kami. Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, bahkan di masa-masa di mana ada penyakit yang sangat mencekam bangsa kami di seluruh Indonesia bahkan dunia, tetapi Engkau masih menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau masih menjaga kami. Engkau masih melindungi kami. Engkau masih memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin membalas kasih Tuhan yang begitu besar melalui persembahan yang akan kami berikan, persepuluhan yang akan kami berikan kepada Tuhan. Biarlah dengan hati yang sungguh sukacita kami menyerahkan semua persembahan kami ini kepada-Mu.
dan berkatilah gereja kami, berkati orang-orang yang mengurus persembahan ini Tuhan, agar diberi hikmat, kebijaksanaan, agar persembahan ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan ketika kami memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama yang sungguh luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Untuk kuota dan informasi, saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong untuk mengatasi selama di pandemi corona ini. Kita merasakan bahwa kita beribadah di rumah beberapa bulan ini, berkegiatan di rumah, bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan tapi saudara, bahwa kita harus selalu percaya Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya untuk kesusahan. Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Dan saudara, bagi jemaat yang ingin menitipkan persembahan, harap datang sebelum pintu gereja ditutup pukul 8.45 WIB, karena jam 9 untuk petugas semua itu sudah doa persiapan ibadah, atau untuk persembahan dapat ditransfer. Untuk informasi ibadah Natal dan Tahun Baru, pada tanggal 24 Desember kita akan ada ibadah perayaan Natal, akan dilakukan secara live streaming jam 17.00 WIB. Kemudian keesokan harinya tanggal 25 Desember akan ada ibadah Natal melalui recording jam 9.15, dan tanggal 31 Desember akan ada ibadah dan perjamuan. Untuk informasi lengkapnya akan lebih lanjut disampaikan menyusul. Baik saudara-saudara, sekian dari warta dan informasi. Tiba saatnya untuk kita mengangkat pujian doa sebelum berdoa syafaat, dan akan diikuti oleh pujian penutup untuk mengakhiri ibadah pada hari ini. Pujian doa kita akan mengangkat bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Engkau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Engkau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku lihatkan dan dipujikan. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga.
surgawi Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan dengan segala pergumulan yang ada pada kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Walaupun di satu sisi kami menghadapi peristiwa yang sangat mencekam karena ada informasi yang mengatakan bahwa ada satu RT kena COVID semuanya, dan sekarang ini mereka sedang berjalan menuju pada pemulihan. Itu sebabnya kami mohon pertolongan ya Tuhan. Kami tidak tahu model penyakit virus corona ini, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa banyak orang yang sudah menjadi korban di seluruh dunia ini. Karena COVID-19 ini bukan hanya menyerang satu negara, tapi seluruh dunia. Dan banyak orang yang harus kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak-anak karena COVID ini. Itu sebab kami berdoa Tuhan, pasti Engkau akan menolong kami. Pasti Engkau akan memulihkan kehidupan manusia, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Tuhan berikan kepada mereka penghiburan dan kekuatan, supaya mereka melihat bahwa campur tangan Tuhan dahsyat. Tuhan dapat mengatakan sembuh kepada seorang, atau kepada satu kelompok, atau kepada satu negara, karena Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa akan menolong kami. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja yang vakum, dan kami tidak hanya dapat melakukan ibadah melalui live streaming ini, atau kunjungan yang tidak dapat dilakukan karena kami berkomunikasi melalui HP sebagai alat untuk dapat tetap menjaga keutuhan kami sebagai satu jemaat. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, supaya setiap jemaat mengambil hikmat daripada peristiwa-peristiwa yang dihadapi saat ini, dengan tetap berharap kepada Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya, sehingga kami semua dapat melakukan bagian kami masing-masing. Dalam saat-saat yang sulit ini, kami juga mohon pertolongan ya Tuhan, karena banyak saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami yang harus kehilangan pekerjaan mereka karena virus corona ini. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, supaya saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang sekarang mulai mencari pekerjaan baru, tapi di satu sisi istri dan anak-anak membutuhkan makanan untuk kehidupan mereka. Disebut tolong para suami yang terus bekerja dalam bidang apapun, Tuhan buka jalan. Bahkan yang sudah memulai usaha secara kecil-kecilan, juga Tuhan akan tolong, sehingga setiap suami dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu. Di satu sisi kami ingin memproklamirkan diri kami sebagai gerejanya Tuhan, tetapi di satu sisi yang lain ada orang-orang yang mengambil kesempatan dengan peristiwa ini untuk supaya tidak ada gereja di tempat ini. Kami bersyukur karena sampai dengan saat ini Tuhan masih menolong kami, tapi kami terus mengharapkan pertolongan ya Tuhan ketika kami harus mengurus surat-surat kami yang lainnya, yang menyatakan bahwa kami adalah satu komunitas gerejawi di mana kami bertanggung jawab untuk menolong saudara-saudara seiman di gereja ini untuk mereka dapat bertumbuh ke arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Saudara, kami harus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, supaya jamaah-Mu terjadi, mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kuasa-kuasa yang membuat mereka menjadi takut, membuat mereka khawatir, membuat mereka hilang harapan, itu bukan dari Tuhan.
itu dari kuasa-kuasa jahat. Sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan kuasa-kuasa itu, dan kami mengundang Roh Kudus untuk tetap hidup di dalam kehidupan kami. Kami memberikan peluang kepada Roh Kudus untuk melakukan sebanyak-banyaknya yang Ia suka di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, karena sampai dengan saat ini Kau telah menolong anak-anak kami juga yang sedang belajar melalui online, sedang menghadapi ujian melalui online. Bahkan kami melihat bahwa ada yang diwisuda juga secara online. Kami mohon pertolongan ya Tuhan, walaupun dalam situasi yang seperti ini kami tetap dapat menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya yang berdosa Tuhan ampuni ketika mereka datang kepada Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan Tuhan tolong, sehingga mereka dapat terbuka hati dan pikiran mereka untuk melakukan pekerjaan atau mencari pekerjaan yang baru. Kami serahkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Samping itu kami juga teringat akan Ibu Lydia, Ibu Wahab, Ibu Huta Barat, dan bahkan setiap orang-orang, teman-teman kami, siapapun mereka yang saat ini sedang mengalami gangguan dengan kesehatan mereka. Jamah mereka Tuhan, karena Engkau sendiri telah berfirman, kemarilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kelegaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk jawaban atas segala pergumulan doa-doa kami. Tetapi kalau kami harus menunggu sesaat untuk menantikan jawaban Tuhan, kami terus mengetuk pintu hati-Mu ya Tuhan. Kami akan terus mengharapkan pertolongan di dalam apapun yang kami gumuli saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami, teman layanan kami, Saudara Ferry yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia pada hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai Ferry dan istrinya, biar mereka dapat menjalani kehidupannya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dapat hidup tetap menyerahkan rumah tangga mereka kepada Tuhan. Berdoa bisa pasti terjadi. Kami berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa